Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananova Widuri dengan NIM 24110310093. Saya dari kelas 2A, Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kali ini, saya akan memaparkan tugas mata kuliah dari basis data, yaitu praktikum membuat ERD berdasarkan contoh kasus. Nah, pada kali ini, contoh kasus yang akan kita bahas adalah pabrik sepatu. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembuatan ERD ini ya, teman-teman. Jadi, adapun tujuan dari pembuatan ERD ini adalah untuk memodelkan struktur data yang dibutuhkan oleh sistem informasi pabrik sepatu dalam kasus ini. Nah, dengan adanya ERD ini, proses data menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh tim pengembang. Selain itu juga, ERD dapat membantu dalam mengidentifikasi entitas, atribut, serta relasi yang relevan dengan kebutuhan sistem, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam implementasi basis data nantinya. Oke, kita langsung saja ke studi kasusnya. Contoh kasusnya itu ada sebuah pabrik sepatu yang ingin mengembangkan sistem informasi guna menunjang kebutuhan proses bisnisnya. Nah, pabrik sepatu tersebut memiliki banyak cabang di seluruh wilayah Indonesia, sehingga secara otomatis juga memiliki banyak pegawai. Sepatu yang diproduksi dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sepatu balita, anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Nah, setiap proses produksinya dicatat tanggal produksinya, serta siapa pegawai yang bertanggung jawab menyelesaikannya. Pegawai digaji berdasarkan ijazah yang dimiliki. Di sisi lain, pembeli yang melakukan transaksi harus terlebih dahulu terdaftar sebagai member. Nah, setelah menjadi member, pembeli dapat melakukan transaksi pembelian yang kemudian akan dicatat oleh petugas di bagian kasir. Oke, kita langsung aja langkah-langkah pembuatan ERD-nya. Di sini ada 5 tahap, teman-teman. Yang pertama itu, sebelumnya saya menggunakan dalam pembuatan ERD ini menggunakan YED Graph Graph Editor, di mana alangkah memahami terlebih dahulu langkah-langkah pembuatan ERD ini, kita langsung saja masuk ke tahap pertama, yaitu di sini instruksinya adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Yang kedua itu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity berdasarkan kunci atau key-nya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Terus yang keempat, langkah keempat itu adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasinya. Dan yang terakhir, langkah kelima adalah melengkapi himpunan entitas dan juga himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Oke, nah kita langsung saja masuk ke jawabannya. Yang pertama itu ada mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity terkait untuk melakukan identifikasi seluruh entity. Terlebih dahulu, kita harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitasnya. Ada apa aja sih? Nah, dari contoh kasus tadi, saya dapat mengidentifikasi 6 entitas, yaitu ada karyawan, produksi, cabang, kemudian sepatu, member, dan juga transaksi. Maka pada pembentukan YED Graph Editornya dapat dibuat dengan 6 entity menggunakan cara drag and drop icon entity dari palet ke halaman editor. Seperti dipraktikkan dalam gambar berikut ini. Jadi, kita langsung masuk aja ke tutorial YED-nya ya, teman-teman. Yang pertama, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu entitinya. Tadi kan ada 6 entity, maka kita masukkan entity pertama, yaitu ada karyawan. Kita tulis dulu karyawan.
Oke, yang kedua itu ada cabang. Kita tulis lagi, kita ketik lagi cabang. Yang selanjutnya itu ada produksi. Oke. Setelah produksi, kita selanjutnya adalah entity sepatu. Oke. Setelah entity sepatu, kita buat lagi entity transaksi. Oke. Dan yang terakhir, kita input entity member. Oke. Maka setelah selesai menyusun entity, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu adalah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity. Nah, pada tahapan ini, untuk menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahapan 1 tadi, maka penjelasannya secara rinci itu ada sebagai berikut. Kita buat dulu aja langsung atributnya ya teman-teman. Oke, yang pertama itu kita masukin di bagian karyawan adalah nama. Terus setelah nama kita input lagi alamat. Oke, setelah alamat lanjut ke nomor telepon. Lanjut ke bagian cabang. Selanjutnya adalah bagian produksi. Kita masukin atribut-atributnya. Di member itu ada alamat, nomor telepon. Oke. Begitupun seterusnya sampai di entitas terakhir, teman-teman. Sepatu ada ID sepatu, warna sepatu, harga sepatu, kemudian ada jenis sepatu, lalu ada ukuran sepatu, selanjutnya terakhir ada transaksi. Kita harga, ini transaksi, lalu jumlah, oke teman-teman, bagian atribut udah. Maka tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key-nya. Nah, setelah kita mendapatkan entity dan atributnya tadi, maka kita melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan
beserta kunci tamunya atau foreign key. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antar entitas. Maka sebagai contoh, matriks relasi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Oke, untuk yang tahap selanjutnya yang di bagian matriks relasi ini, saya akan menjelaskan. Nah, cara menjelaskannya itu bacanya adalah dari kiri ke kanan, teman-teman. Sudah ada 6 kolom entity di sini. Jadi, cara membacanya adalah dari dari kolom cabang. Cabang itu dia berelasi dengan karyawan. Nah, relasinya adalah memiliki. Kemudian, untuk karyawan dengan produksi, relasinya adalah melakukan. Untuk selanjutnya, produksi dengan sepatu, relasinya adalah menghasilkan. Dan sepatu dengan transaksi, relasinya adalah dijual. Nah, untuk member dengan transaksi, maka relasinya adalah melakukan. Begitu. Oke, untuk selanjutnya, setelah mengidentifikasi relasi tadi, maka kita akan menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasinya. Jadi, untuk penambahan relasi, kita dapat mengacu pada tabel 1 matriksnya tadi. Nah, pada langkah ini, maka kita akan membuat ini ya, langsung relasinya di YED-nya langsung. Oke, pertama, langsung aja kita susun si ininya biar dia lebih rapi, dan kita mulai dari cabang ya teman-teman. Jadi kita tambahin dulu relasinya, relasi yang gambar belah ketupat ini ya teman-teman. Oke, kita input, kita tulis. Tadi relasi cabang ke karyawan adalah memiliki, maka kita tulis memiliki. Oke. Setelah itu dari karyawan ke produksi, relasinya adalah tadi melakukan ya. Kita input dulu, masukin, terus kita ketik melakukan. Setelah itu dari karyawan ke produksi, relasinya adalah tadi melakukan ya. Kita input dulu, masukin, terus kita ketik melakukan. Oke, selanjutnya dari tahap entity produksi ke entity sepatu, relasinya adalah menghasilkan. Kita masukin lagi, menghasilkan. Oke, dan untuk dari entity sepatu ke entity transaksi adalah relasinya itu dijual. Kemudian dari transaksi ke member, relasinya adalah dilakukan. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Kita lanjut lagi. Setelah penambahan relasi ini, maka tahap keempat tadi adalah penambahan derajat kardinalitas. Nah, kita harus memahami dulu kasus antar entitinya. Apakah antar entity tersebut adalah one to one, satu ke satu, atau satu ke banyak, one to many, atau banyak ke banyak, many to many. Nah, untuk mendeteksinya, maka saya sudah membuat seperti ini. Jadi, antar entitinya itu seperti ini. Cabang dengan karyawan itu adalah one to many. Maksudnya, satu cabang memiliki banyak karyawan. Kemudian, karyawan dengan produksi, antar entitinya adalah many to many, karena banyak karyawan bisa melakukan banyak produksi.
Lalu produksi ke sepatu itu sama, one to many juga. Satu produksi bisa menghasilkan banyak sepatu. Kemudian sepatu dengan transaksi itu adalah one to many juga, di mana satu sepatu bisa dijual di banyak transaksi. Lalu untuk transaksi ke member itu adalah one to one, yaitu adalah satu transaksi untuk satu member. Dan yang terakhir, member dengan transaksi itu adalah one to many, karena satu member bisa punya banyak transaksi, begitu. Oke, untuk langkah terakhir itu adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Untuk tahapan terakhir ini, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif. Non-key adalah atribut yang memberikan informasi tambahan, tetapi bukan kunci utama. Misalnya seperti alamat, nomor telepon pada karyawan atau member. Kemudian ukuran sepatu, model sepatu, dan lain-lain pada sepatu. Nah, transformasi relasinya itu adalah many to many, menjadi entitas baru. Relasi many to many seperti antara member dengan sepatu, dalam hal ini melakukan transaksi, tidak bisa langsung direlasikan, maka dibuat entitas transaksi dengan atribut ID transaksi, jumlah, total harga, dan juga tanggal transaksi. Maka dengan ini transaksi menjadi entitas tersendiri yang menjembatani pembeli dengan sepatu sekaligus menyimpan atribut yang berhubungan langsung dengan hubungan itu. Begitu teman-teman. Baik, saya rasa cukup penjelasan dari materi saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.